Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Heru Saputra selaku Dosen Pengampu mata kuliah Riset Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan program linear metode Center. Perkenalkan, nama saya Vika Rizkyani. NIM saya 22125 000458. Soalnya adalah sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk A dan produk B. Keuntungan per unit produk A 40.000 dan produk B 30.000. Kebutuhan sumber daya produk A mesin 2, tenaga kerja 1, sedangkan produk B yaitu 1 mesin 2 tenaga kerja. Batas maksimum sumber daya per minggu yaitu mesin 10 jam, tenaga kerja 80 jam. Penyelesaiannya, definisi variabel keputusan yang ambil adalah berapakah jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan maksimal yang dihasilkan, yaitu X1 sama dengan jumlah produk A yang akan diproduksi per hari, X2 yaitu sama dengan jumlah produk B yang akan diproduksi per hari, Z sama dengan jumlah keuntungan produk A dan produk B per hari. Penjelasannya, proses estimasi tenaga kerja keuntungan waktu yang diperlukan yaitu per jam atau unit, total jam kerja yang tersedia. Untuk A memerlukan 2 mesin, 1 tenaga kerja. Untuk B memerlukan 1 mesin, 2 tenaga kerja. Keuntungan untuk produk A yaitu 40.000, sedangkan untuk produk B yaitu 30.000. Total per jamnya untuk mesin yaitu 100, tenaga kerja 80 jam. Formulasi model matematisnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 40.000 X1 plus 30.000 X2. Fungsi batasan-batasan kendala sebagai berikut. 1, 2 X1 plus 1 X2 didari sama dengan 100, 1 X1 plus 2 X2 lebih dari sama dengan 80. Kendala non negatif X1 X2 kurang dari sama dengan 0. Solusi maksimum program linear metode simpleks. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit dengan menggeser elemen dari sebelah kanan ke kiri menjadi Z min 40 X1 min 30.000 X2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah dengan memberikan variabel seleksi sehingga menjadi 2 X1 tambah 1 X2 lebih dari sama dengan 100 diubah menjadi 2 X1 ditambah 1 X2 ditambah S1 sama dengan 100. Kedua yaitu 1 X1 ditambah 2 X2 lebih dari sama dengan 80 diubah menjadi 1 X1 ditambah 2 X2 ditambah X2 sama dengan 80. Formulasi diubah dengan variabel iterasi berbentuk tabel simpleks dan menentukan kolom kunci sebagai berikut. X1 ditentukan sebagai kolom kunci karena mungkin nilai negatif terbesar dalam fungsi tujuan, yaitu ini ya, min 40.000. Memilih garis kunci yaitu nilai yang memiliki limit rasio dengan angka positif terkecil. Limit rasio diperoleh dari nilai kanan angka dibagi dengan nilai kolom kunci. Karena nilai limit rasio terkecil berada di S1 menjadi garis kunci. Kemudian pertemuan antara kolom kunci dengan garis kunci menemukan angka kunci. Ini X1 sama dengan kolom kunci,
S1 sama dengan garis kunci dan 2 sebagai angka kunci. Mencari limit rasio ini MK dibagi dengan kolom kunci ini 100 dibagi 2 sama dengan 50, 80 dibagi 100 sama dengan 80. Mengubah nilai pada garis kunci, semua nilai pada garis S1 dibagi dengan 2, yaitu angka kunci 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2, 0,5, 1 dibagi 2, 0,5, 0 dibagi 2, 0, 100 dibagi 2, 50. Kita masukkan di dalam S1 ini ya baris. Hasil pembagian tersebut dimasukkan dalam baris baru, yaitu baris S1 yang telah diubah menjadi X1 karena X1 merupakan kolom kunci. Mengubah nilai selain pada garis kunci, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Sekarang kita cari baris Z dulu ya. Baris lama dikurangi BBK, yaitu min 40.000 dikurangi min 40.000 min 30 0 0 0 dikurangi min 40.000 dikali 1 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0 dikali 50, yaitu hasilnya sama dengan min 40.000 dikurangi min 40.000 sama dengan 0, min 30.000 dikurangi min 20.000 sama dengan min 10.000, 0 dikurangi min 20.000 sama dengan 20.000, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi min 2 juta sama dengan 2 juta. Sekarang yang kedua, mencari baris S1. Baris lama yaitu 1, 2, 0, 1, 80 dikurangi NPBK, yaitu 1 dikali 1 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0 dikali 50 sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 2 dikurangi 0,5 sama dengan 1,5, 0 dikurangi 0,5 sama dengan min 0,5, 1 dikurangi 0, 1, 80 dikurangi 50 yaitu 30. Jadilah baris baru, yaitu baris barunya dari Z yaitu 0, min 10.000, 20.000, 0, 2 juta. Sedangkan baris S1 nya baris barunya yaitu 0, 1,5, min 0,5, 1, 30. Tabel hasil optimasi kita masukkan di dalam tabel ya tadi. Z menjadi 1, 0, min 10.000, 20.000, 0, 2 juta. Sedangkan S1 kita ubah menjadi Z, S1 menjadi X1 yaitu 0, 1, 0,5, 0,5, 0, 50. S2 0, 0, 1,5, min 0,5, 1,30. Untuk menentukan keuntungan maksimum, tidak boleh ada angka negatif pada garis fungsi tujuan. Berdasarkan tabel ini, tabel di atas ini masih terdapat nilai negatif pada garis fungsi tujuan, sehingga masih dilakukan iterasi kedua, yaitu pada kolom X2. Menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci iterasi kedua. Menentukan limit rasio yang paling kecil ada di S2 sebagai baris kunci, yaitu di sini ya, X2 sebagai kolom kunci, S2 sebagai baris kunci, dan 1,5 ini sebagai angka kunci. Limit rasio yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci tadi ya, Z 2 juta dibagi min 10.000 sama dengan min 200, S1 50 dibagi 0,5 sama dengan 100, S2 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. Mengubah nilai pada baris kunci. Semua nilai pada baris S2 dibagi dengan 1,5 yaitu angka kunci ya, tadi angka kunci. 0 dibagi 1,5 sama dengan 0, 0 dibagi 1,5 sama dengan 0, 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1, min 0,5 dibagi 1,5 sama dengan min 0,30
333, 1 dibagi 1,5 sama dengan 0,667, 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. Kita masukkan dalam tabel ya. Tadi kita S2 kita ubah menjadi X2, yaitu sama dengan 0,01 min 0,33, 0,667 dan 20. Hasil pembagian tersebut dimasukkan pada baris baru, yaitu baris S2. Ya, ini yang telah diubah menjadi X2 karena X2 merupakan kolom kunci. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Kita mencari baris Z dulu ya. Seperti cara yang pertama tadi, baris lama dikurangi NPBK, yaitu 0 min 10.000, 20.000, 0, 2 juta. Dikurangi min 10.000 dikali 0 dikali 1 dikali min 0,333 dikali 0,667 dikali 20. Hasilnya adalah 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Min 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. 20.000 dikurangi 3.330 sama dengan 16.670. 0 dikurangi min 6.000, 6,670 menjadi 6.670. 2 juta dikurangi min 200.000 menjadi 2.200.000. Yang kedua, kita mencari baris X1, baris lama dikurangi NPBK, yaitu 1, 0,5, 0,5, 0,50 dikurangi 0,5 dikali 0, 1 min 0,333 dikali 0,667 dikali 20, yaitu hasilnya 1 dikurangi 0, 1, 0,5 dikurangi 0,50, 0,5 dikurangi min 0,1665 menjadi 0,665, 0 dikurangi 0,335 menjadi min 0,335, 50 dikurangi 10 menjadi 40. Kita masukkan dalam tabel hasil optimasi ya. Tadi ini udah diubah Z menjadi 1, 0, 0, 16.670, 6.670 dan nilai kanannya yaitu 2.200.000. X1 menjadi 0, 1, 0, 0,665, S2 menjadi min 0,335, nilai kanannya menjadi 40, X2 menjadi 0, 0, 1, min 0,333, 0,667, nilai kanannya 20. Berdasarkan tabel di atas, baris tidak lagi ada yang bernilai negatif, sehingga solusi yang diperoleh sudah optimal. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh dalam satu hari dari perhitungan dengan metode simplex adalah 2.200.000 dengan memproduksi produk A sebanyak 40 dan produk B sebanyak 20 unit. Sekian presentasi ulangan tengah semester dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.